Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, penonton Info Channel dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, untuk kajian kali ini kita akan mengkaji kitab An-Nahrul Maurud, dan sengaja saya tampilkan teksnya agar semua bisa membaca dan memahami. Dan mohon apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon dibenarkan, dikritisi. Itu adalah suatu keuntungan bagi kita. Nah, di sini diceritakan dalam kitab An-Nahrul Maurud bahwa Habib yang kurang ilmu, yang ilmunya ya tidak seberapa, maka dia tidak perlu mengaji kepada yang lain, cukup dari keluarganya, dari kakeknya, dan dari keturunannya. Kita mulai qauluhu, ini halaman 13 dan 14. Qauluhu kana asadah banu alawi adnahum fil ilmi may yakunu indahu minal ilmi ma yughnihi an ilmi ghairihi minal ulama. Jadi dalam kitab ini diterangkan bahwa Sadah Ba'alawi yang paling rendah ilmunya, adnahum, yang paling tidak memadai ilmunya. Jadi adnahum fil ilmi, orang yang paling bodoh lah dalam keilmuan. May yakunu indahu minal ilmi ma yughnihi an ilmi ghairihi, yaitu orang yang mempunyai ilmu dan dia tidak membutuhkan kepada ilmu yang lain atau kepada ilmu orang lain, minal ulama'a, dari para ulama. Jadi Habib yang bodoh di marganya, Habib yang tidak punya ilmu atau kurang ilmu di marganya, di keluarganya, maka dia cukup. Bagi dia tidak perlu, tidak boleh, atau tidak perlu untuk mengaji lagi kepada orang lain. Seperti kepada ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama dunia, atau ulama luar. Cukup bagi dia, walaupun ilmunya nggak seberapa, cukup tidak mengaji lagi juga. Kok kenapa bisa seperti itu? Wa kana kullu wahidin minhum yafadu manaqiba alihi. Yang pertama alasannya karena tiap-tiap orang dari marga Bani Ba'alawi itu dikarenakan yafadu manaqiba alihi, karena dia tahu tentang biografi tentang keluarganya. Jadi cukup, walaupun dia bodoh, kurang ilmu, kalau dia tahu tentang biografi tentang keluarganya cukup. Tidak perlu mengaji kepada orang lain. Nah ini. Wasyarahum, dan sejarah-sejarah, bagaimana keluarganya, bagaimana kakeknya, bagaimana keluarga ke atasnya. Cukup tahu sejarah, cukup tahu biografi keluarga, wa karomatihim, dan karomah-karomahnya. Cukup, tidak perlu mengaji kepada orang lain. Jadi para habaib yang adnahum fil ilmi, yang ilmunya di bawah, ya kita anggap kurang ilmu lah. Maka bagi dia cukup, tidak perlu mengaji lagi kepada orang lain, kepada ulama lain. Asal dia tahu tentang biografi keluarganya, sejarah-sejarah keluarganya, dan karomah-karomah keluarganya. Seperti bisa terbang, bisa memberitikan kapal, bisa menurunkan emas dari langit, bisa menurunkan susu, cukup bagi mereka. Itu yang pertama.
Wa kana aktsarul akhdi minhum lil ilmi wal adabi bit talaqi wat ta'addubi bil hali la bi kathratil qiraati fil kutub. Yang kedua, karena dia menerima ilmu itu karena dan tata krama atau adab-adaban dengan bitalaki dan menyambung. Itu cukup dari bapaknya begini cukup. Wa ta'adu bil hali la bi kasratil qiraati, dan berperilaku tentang tingkah laku dari orang tua, dari atasnya. La bi kasrati qiraati fil kutubi, bukan karena banyak membaca kitab. Jadi bagi mereka, orang-orang yang dibawa ilmunya, cukup, tidak perlu mengaji lagi kepada ulama-ulama lain selain dari keluarganya. Dikarenakan yang pertama, karena dia hafal tentang biografi keluarga, sejarah tentang karomah-karomah. Yang kedua, dia mengambil ilmu dari orang tua, dari kakek buyutnya, yaitu dengan bitalaki dan nyambung, tidak perlu membaca kitab. Kan kalau kita dari guru-guru kita nuntut ilmu itu adalah sampai meninggal. Terus kita menggali ilmu. Nah, ini pahaman ini saya tanggapan, dan untuk mengkritisi saya pasrahkan kepada penonton, dan kita akan mendalami tentang kitab-kitab mereka agar kita tahu dan kita tercerahkan. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.